Membran sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma. Membran ini memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Membran biologis tersusun dari suatu dui lapis lipid, protein, dan sejumlah kecil karbohidrat. Pada umumnya, membran sel berfungsi untuk mengangkut molekul masuk dan keluar sel, transduksi sinyal, mempertahankan bentuk sel, dan interaksi sel dengan sel. Fungsi dari struktur membran plasma ada dua. Yang pertama, kolesterol, di mana fungsinya adalah memodulasi fluiditas membran selama rentang suhu fisiologis, transportasi intraseluler, sel sinyal, dan konduksi saraf. Yang kedua ada protein, berfungsi memberikan kekuatan struktural pada membran plasma, berperan sebagai enzim untuk mengatalisis reaksi-reaksi kimia dalam membran plasma, sebagai protein pembawa untuk transport zat-zat tertentu melalui membran plasma, dan menguraikan atau mendesak zat-zat lipid, serta memberikan pori-pori pada membran plasma. Protein transport. Protein transport membran berfungsi untuk memungkinkan bagian dari molekul polar melintasi membran atau dengan kalimat lain mentransport molekul dari satu sisi membran ke sisi yang lain. Terdapat 3 kelas utama protein transport, yaitu yang pertama, pompa bertenaga adenosin trifosfat, yang kedua kanal protein, yang ketiga transporter. Glikoprotein. Fungsi utama dari glikoprotein adalah memberi sifat pengenal pada molekul yang terlibat di dalam lalu lintas sel. Glikolipid. Glikolipid ditemukan pada selebaran luar membran seluler. Selain berperan secara struktural untuk menjaga stabilitas membran, glikolipid juga memfasilitasi komunikasi sel-sel yang bertindak sebagai reseptor, pengikatan untuk protein, dan regulator transduksi sinyal. Protein reseptor. Protein reseptor adalah protein transmembran. Protein reseptor transmembran tertanam dalam lapisan ganda fosfolipid membran plasma dengan daerah hidrofobik dari protein yang mencakup daerah lapisan ganda dan hidrofilik yang memanjang di kedua sisi intraseluler sitoplasma dan ekstraseluler membran. Teori fluid mozaik model. Model mozaik fluida merupakan model yang saat ini diterima untuk struktur membran sel, yang menggambarkan membran sebagai mozaik model protein yang secara individu disisipkan, yang bergeser secara lateral dalam suatu bilayer fluida yang terdiri dari fosfolipid. Berdasarkan teori ini, membran sel tersusun atas molekul protein, lapisan senyawa lemak, air, karbohidrat, dan sedikit kolesterol. Sehingga, dengan struktur membran sel yang kompleks, maka membran sel memiliki beberapa fungsi, di antaranya 1. Membentuk suatu batas yang fleksibel antara inti sel dengan luar sel. 2. Membangun dan melindungi isi sel. 3. Menyeleksi zat-zat apa saja yang dapat masuk ke dalam sel dan apa yang harus keluar dari dalam sel atau biasa disebut selective permeable. Struktur umum membran fosfolipid ditunjukkan pada gambar berikut. Model mozaik fluida memperlihatkan bahwa membran terdiri dari lapisan ganda fosfolipid fluida di mana protein tertanam dan mengambang bebas. Bagian fluida dari model mozaik fluida mengacu pada molekul fosfolipid yang bergetar, melenturkan bolak-balik, berputar di sekitar sumbu panjangnya, bergerak ke samping, dan bertukar tempat dalam setengah bilayer yang sama. Jarang terjadi lompatan fosfolipid antara dua lapisan. Fosfolipid bertukar tempat dalam lapisan jutaan kali per detik, membuat molekul fosfolipid dalam membran menjadi sangat dinamis. Membran tetap cair pada kisaran suhu yang relatif luas. Suhu rendah dapat merusak struktur membran, dan oleh karena itu fungsi membran, karena pada suhu yang cukup rendah molekul fosfolipid menjadi padat dan membran menjadi gel non-fluida. Modifikasi umum yang membantu menjaga cairan membran pada suhu rendah adalah meningkatkan proporsional rantai asam lemak tak jenuh dalam fosfolipid membran. Lipid bilayer. Lipid bilayer adalah membran biologis yang terdiri dari dua lapisan molekul lipid.
Setiap molekul lipid atau fosfolipid mengandung kepala hidrofilik dan ekor hidrofobik. Daerah ekor yang ditolak oleh air dan sedikit tertarik satu sama lain berkumpul bersama, mengekspos daerah kepala keluar sehingga menciptakan penghalang antara dua badan air. Lapisan ganda lipid adalah bagian dasar dari semua membran seluler yang biasanya dilengkapi dengan protein integral spesifik spesies dan aspek fungsional lainnya. Fungsi lapisan ganda lipid itu sendiri melalui tindakan polaritas. Bagian dalam lapisan ganda lipid bersifat nonpolar, sedangkan kepala adalah molekul polar dan membuat ikatan hidrogen dengan molekul polar lainnya. Membran seluler sebagian besar organisme dibuat dengan lapisan ganda lipid, serta membran inti dan berbagai membran organel. Fungsi membran ini menentukan dengan berbagai protein yang memungkinkan atau melarang zat tertentu melintasi membran. Dengan demikian, sel dan organel individu dapat menciptakan lingkungan yang ideal untuk terjadinya reaksi biokimia, memungkinkan mereka untuk tetap berada di homeostasis. Struktur lapisan ganda lipid. Lapisan ganda lipid terdiri dari 2 lembar fosfolipid amfifilik. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, amfifilik menggambarkan molekul yang merupakan bagian hidrofobik sebagian hidrofilik. Atom fosfor di kepala molekul memberikan polaritas kepala. Ekor molekulnya nonpolar dan hidrofobik. Tanda merah pada gambar merupakan bagian kutub dari molekul. Seperti yang terlihat di animasi, molekul tidak terjebak dengan kaku di tempatnya. Dalam satu lembar, molekul secara aktif bergerak mengelilingi dan melewati satu sama lain. Lapisan ganda lipid tidak dapat berdiri sendirinya. Ini terkait dengan sejumlah protein permukaan dan integral, serta elemen ekstraseluler dan intraseluler yang memiliki fungsi spesifik di dalam sel. Model yang mencakup seluruh membran seluler adalah model mosaik fluida, yang mengasumsikan bahwa protein dalam lapisan ganda lipid bertindak sebagai gunung es di laut, melayang tetapi tidak terikat pada apapun. Fungsi lapisan ganda lipid. Lapisan ganda lipid memiliki banyak fungsi dalam organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Lapisan ganda lipid bertindak sebagai filter antara bagian dalam dan luar. Namun, tergantung pada kondisinya, fungsi yang tepat dari lapisan ganda lipid dapat berubah. Lapisan ganda lipid dan protein menyediakan fungsi lain untuk sel dalam cara pensinyalan seluler. Mereka dapat terlibat dalam berbagai cara. Dalam transduksi sinyal dilewatkan melalui lapisan ganda lipid menggunakan serangkaian protein integral dan permukaan, menciptakan reaksi secara internal. Lapisan ganda lipid juga terlibat langsung dalam transmisi impuls saraf. Ketika impuls saraf mencapai ujung saraf, yang disebut sinaps, ia mengirimkan sinyal untuk vesikula khusus untuk menyatu dengan lapisan ganda lipid dari membran sel. Vesikel diisi dengan molekul neurotransmitter, melepaskan isinya. Ini mengirimkan neurotransmitter melintasi celah sinaptik di mana sel saraf berikutnya dapat menerimanya. Fungsi lebih lanjut dari lapisan ganda lipid adalah kekakuan dan dukungan seluler. Susunan lapisan ganda lipid sedemikian rupa sehingga pada suhu dan komposisi yang berbeda, ia bertindak berbeda menurut spesies dan lingkungan tempat tinggalnya seperti panas, dingin, dan lain-lain. Lapisan ganda lipid akan dibuat dari berbagai jenis lipid. Misalnya, manusia menghasilkan lipid yang disebut kolesterol, yang memengaruhi kekakuan membran sel. Dengan lebih banyak kolesterol di antara molekul lipid lain di bilayer, seluruh struktur menjadi lebih kaku. Ini akan menjadi masalah bila ada terlalu banyak kolesterol, karena sel-sel tidak bisa lagi membengkok dan melentur sebagaimana mestinya. Dalam sejumlah spesies, lapisan ganda lipid terlibat dalam proses endositosis dan eksositosis. Selama kejadian ini, lapisan ganda lipid dilipat atau dibuka untuk menyerap atau mengeluarkan zat. Mekanisme transport membran biologis. Transport aktif merupakan mekanisme transport melawan gradien konsentrasi dari zat terlarut dengan konsentrasi rendah atau hipotonik menuju konsentrasi tinggi atau hipertonik, di mana prinsipnya adalah membutuhkan energi dan melibatkan protein integral tertentu. Ada 3 mekanisme transport aktif, yaitu coupled transporter atau co-transporter, ATP-driven pump, dan light-driven pump.
coupled transporter atau cotransporter. Pada mekanisme ini, salah satu molekul bergerak menuruni gradien konsentrasi dan menyediakan energi untuk transport molekul lainnya. Dua tipe cotransporter yaitu symport dan antiport, di mana symport memungkinkan gerakan dua molekul dalam arah yang sama, sedangkan antiport memungkinkan gerakan dua molekul dalam arah yang berbeda. Contoh cotransporter itu sendiri dapat ditemukan pada epitel usus. Bagian apikal epitel usus memiliki glukosa Na+ symport, sementara bagian basal dan lateral memiliki transporter glukosa pasif. Bentuknya adalah uniport yang hanya memungkinkan pergerakan satu molekul. ATP-driven pump. Mekanisme pompa ATP terjadi akibat perubahan pada protein membran sehingga memungkinkan molekul bisa melewatinya untuk keluar atau masuk sel. Perubahan tersebut terjadi dengan penggunaan ATP. Contoh dari pompa ATP itu sendiri adalah pompa Na+ atau K+. Mula-mula, Na+ dari dalam sel berikatan dengan pompa ATP pada binding site yang terekspos pada bagian luar sel untuk mengaktifkan pompa ATP. ATP dipecah menjadi ADP dan grup fosfat yang berikatan dengan pompa. Proses fosforilasi mengubah bentuk pompa sehingga Na+ dilepaskan keluar. Bersamaan dengan itu, binding site K+ terekspos sehingga dapat berikatan. Pengikatan K+ ekstraseluler memicu pelepasan fosfat, yang menyebabkan bentuk pompa kembali ke bentuk awal dan melepaskan K+ di dalam sel. Light-driven pump. Pompa ini melakukan transport melawan gradien konsentrasi menggunakan input energi cahaya atau foton. Light-driven pump dapat ditemukan pada berbagai archaebacteria halofilik. Contoh dari mekanisme ini terdapat pada protein bakteria rhodopsin yang ditemukan pada halobacteria. Macam-macam mekanisme transportasi membran biologis beserta prinsipnya. 1. Difusi pasif. Difusi merupakan peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Difusi disebut transport pasif karena di sini sel tidak memerlukan energi. Gradien konsentrasi sebagai energi potensial digunakan untuk menggerakkan difusi. Membran bersifat permeabel selektif sehingga memiliki efek berbeda-beda terhadap laju difusi berbagai molekul. Difusi yang melewati membran sel dibagi menjadi dua subtipe, yaitu difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Yang pertama, difusi sederhana. Pergerakan kinetik molekul atau ion tidak menggunakan protein carrier. Pada difusi sederhana, proses difusi terjadi melalui dua jalan, yaitu melalui lapisan lipid jika zat itu terlarut dalam lemak, dan melalui saluran air atau protein untuk zat larut air. Yang kedua, difusi terfasilitasi. Molekul polar dan ion yang dihalangi oleh lapisan ganda lipid berdifusi pasif dengan bantuan protein transport yang membentang di kedua sisi membran. Protein transport terdiri dari dua, yakni protein saluran dan protein pembawa. Terlihat pada gambar A, protein saluran memiliki saluran yang dapat dilalui oleh molekul air atau zat terlarut spesifik. Sedangkan pada gambar B, protein pembawa berubah-ubah bentuk sehingga menggerakkan zat terlarut menyeberangi membran saat perubahan bentuk. Aspek biofarmasi dari transportasi membran biologis. Difusi pasif merupakan proses absorpsi utama untuk sebagian besar obat. Tenaga pendorong difusi ini adalah konsentrasi obat yang lebih tinggi pada sisi mukosa dibandingkan dengan di dalam darah. Menurut hukum difusi Fick, molekul obat berdifusi dari daerah dengan konsentrasi obat tinggi ke daerah dengan konsentrasi obat rendah. Menurut hukum difusi Fick, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laju difusi pasif obat adalah: yang pertama, derajat kelarutan obat dalam lemak. Misal, obat-obat larut lemak memiliki koefisien partisi yang besar. Yang kedua adalah luas permukaan membran. Contohnya, daerah duodenum usus halus merupakan daerah dengan absorpsi obat paling cepat. Yang ketiga, tebal membran. Sebagai contoh, obat biasanya berdifusi sangat cepat melalui kapiler membran plasma dalam kompartemen vaskular, berbeda dengan difusi melalui membran plasma dari kapiler dalam otak. Di dalam otak terdapat membran lipid yang tebal, istilahnya itu blood-brain barrier, digunakan untuk menggambarkan adanya difusi yang sangat kecil bagi molekul larut air yang melewati membran sel kapiler menuju otak. Tingkat ionisasi juga mempengaruhi, di mana obat dalam bentuk tak terionkan lebih larut lemak dibanding dalam bentuk terionkan.
Transport aktif. Beberapa obat yang tidak larut lemak yang menyerupai metabolit fisiologis alami seperti 5-fluorourasil diabsorpsi dari saluran cerna oleh transport aktif. Protein pembawa yang mengikat obat membentuk kompleks obat pembawa yang membawa obat melewati membran dan kemudian melepaskan obat di sisi lain dari membran. Kemudian transport intestinal yang diperantarai pembawa. Berbagai sistem yang diperantarai pembawa ada pada beras border intestinal dan membran basolateral untuk absorpsi ion-ion spesifik dan nutrien esensial tubuh. Beberapa obat diabsorpsi melalui pembawa ini karena kesamaan struktur dengan substrat alami. Tabel berikut menunjukkan daftar transporter intestinal dan obat yang ditransport. Salah satu contohnya di sini ada transporter asam amino. Contoh obatnya adalah gabapentin, metildopa, levodopa, dextrocycloserin, dan baclofen. Sistem Klasifikasi Biofarmasetika atau BCS. Penelitian mengenai mekanisme penembusan atau transfer obat dapat digunakan untuk menentukan anggota kelas penembusan obat atau sistem klasifikasi biofarmasetika. Informasi pendukung pada karakteristik permeabilitas bahan obat juga diturunkan dari sifat fisikokimianya, misal partisi air. Seperti yang terlihat pada tabel, kelas terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama, kelas 1, kelarutan tinggi, penembusan obat tinggi. Kelas 2, kelarutan rendah, penembusannya tinggi. Kelas 3, kelarutan tinggi, penembusan rendah. Kelas 4, kelarutan rendah, penembusan rendah. Berikut batas kelas yang digunakan dalam BCS, diantaranya adalah yang pertama, suatu obat dianggap sangat larut ketika kekuatan dosis tertinggi yang larut dalam kurang lebih atau sama dengan 250 ml air pada rentang pH 1-7,5. Yang kedua, suatu obat dianggap sangat permeabel ketika tingkat penyerapan pada manusia lebih besar atau sama dengan 90% dari dosis yang diberikan, berdasarkan pada keseimbangan massa atau dibandingkan dengan dosis pembanding intravena. Yang ketiga, suatu produk obat dianggap cepat melarut ketika lebih besar dari atau sama dengan 85% dari jumlah berlabel bahan obat larut dalam waktu 30 menit menggunakan alat disolusi 1 atau 2 dalam volume kurang dari atau sama dengan 900 ml larutan buffer.